Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah wa ikhwan rahimakumullah. Malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Rindu Rasul halaqah di Masjid Al-Kautsar ini. Setelah sekian pekan kita barangkali khusus saya ya, karena saya yang jauh ya, berkomunikasi hanya melalui dunia tidak secara langsung ya. Malam ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali, dan semoga semangat yang sudah kita dapatkan selama Ramadan bisa kita jaga. Meskipun hari ini kita sudah masuk malam ini ya, itu masuk 2 Dzulqa'dah, artinya cepat atau lambat ya, Idul Qurban atau Idul Adha akan segera datang. Dan tentunya di sana tentunya kita punya agenda-agenda. Tadi dari Ustaz Rasul sudah menyampaikan tentang agenda yang kira-kira apa yang menarik ya, sebelum pra atau setelah kurban. Moga nanti bisa dibicarakan. Ala kulli hal, semoga kita tetap semangat apapun yang terjadi, bagaimanapun, karena yang namanya talabul ilmi, bertafaqquh fiddin, itu tidak ada yang namanya pensiun ya. Kalau seorang tentara pensiun, kalau seorang guru bisa pensiun, seorang karyawan bisa pensiun. Tapi kalau seorang yang pencari ilmu, saya belum pernah mendengar, ayo pengajiannya di mana, di Al-Kautsar, saya udah pensiun. Ada? Insya Allah tidak ada. Insya Allah talabul ilmi madal hayati, atau mencari ilmu itu sepanjang masa, atau dalam bahasa Inggris long life education, atau belajar hidup sepanjang masa untuk belajar. Jadi kita tidak ada kata pensiun, bahkan preman pun ada pensiun ya. Ada judulnya itu, film tuh, preman pensiun. Tapi kalau seorang pencari ilmu ya, maka insya Allah kita akan azamkan diri kita ya, sampai nanti ajal kelak menjemput kita dalam keadaan seorang yang talibul ilmi, yang semangat untuk mencari ilmu. Malam ini kita akan membahas tentang rubrik fikih. Dulu kita udah pernah satu pertemuan ya, di pertemuan yang pertama tanggal 2 Februari tahun 2024. Malam ini kita edisi yang kedua. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai tentang masalah pembukaan ya, pembukaan tentang fikih. Kita masih melanjutkan tujuan dari Risalatul Islam. Tujuan Risalah Islam adalah pertama, mensucikan jiwa dengan cara mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jadi poin yang pertama dari Risalatul Islam adalah bagaimana kita semua ini mensucikan diri kita ya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kita mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Yang kedua, wa tad'imur rawabit al-insaniyah wa iqamatu ala asas min khubbi war rahmah wal ikha wal musawat wal adl, yaitu kita meningkatkan hubungan kemanusiaan dengan prinsip rasa cinta, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, dan keadilan di antara manusia. Oleh karena itu, salah satu di antara yang kita pelajari dari sila ya, Pancasila, ada kemanusiaan. Artinya semua berangkat dari kemanusiaan, bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situlah muncul keadilan sosial. Itu adanya adil. Semua manusia di hadapan Allah sama, dan mereka semua berhak mendapatkan keadilan secara sosial. Tidak ada diskriminasi ya. Nah, tujuan dari Risalah Islam ini apa? Setelah tadi mensucikan diri, menguatkan ikatan kemanusiaan dengan prinsip
atau pilar cinta dan kasih sayang, maka oleh karena itu semua bermuara kepada kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan itulah yang menjadi cita-cita kita semuanya. Kalau dalam Al-Baqarah dikatakan sama-sama orang setelah melakukan wukuf di Arafah kemudian bertolak ya dari Arafat, kemudian setelah itu mereka saling banyak berzikir, maka ada dua manusia di antara mereka. Yang pertama adalah manusia yang mereka doanya mengharapkan dunia dan nanti tidak mendapatkan akhirat, dan yang kedua adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada di antara mereka yang berdoa ya di tempat yang mustajab di tanah suci mengharapkan yaitu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan yang ketiga diselamatkan dari api neraka. Kemudian lanjut kita akan masuk ke pembahasan mengenai pensyariatan atau syariat Islam, atau kita bahas mengenai masalah fikih. Pensyariatan Islam atau tasri' al-Islami adalah salah satu di antara bagian yang diatur oleh risalah Islam. Rasulullah SAW beliau tugasnya adalah menyampaikan. Maka ketika bicara mengenai fikih ya, risalah itu artinya itu bersumber dari apa yang bersumber dari wahyu. Maka sampai yang Rasul katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyuha. Tidaklah yang beliau ungkapkan, sampaikan, lafatkan itu ada dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Kemudian tentang mengenai syariat, segala syariat yang berhubungan dengan masalah, dia ada dua macam ya. Ada namanya syariat berhubungan dengan masalah ibadah, dan yang kedua ada syariat yang berhubungan dengan masalah muamalah. Kalau berhubungan dengan masalah ibadah, maka itu jelas sholat harus ada aturannya ya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Zakat ada aturannya sesuai dengan Quran dan Sunnah, jelas ada riwayatnya. Bagaimana dengan masalah urusan dunia seperti masalah pengadilan, masalah politik dan peperangan misalkan, maka Rasulullah SAW dalam masalah ini beliau banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka dikatakan sebagaimana pengakuan sebagian para sahabat, mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang suka bermusyawarah melebihi Rasulullah. Rasul setiap ada urusan apapun belum mengajak para sahabat bermusyawarah. Dan bermusyawarah di sini bukan bermusyawarah untuk memperlebar masalah sehingga tidak mendapatkan solusi, tapi bagaimana menginventarisir masalah kemudian di sana langsung ada solusi. Contohnya gini, ketika perang Badar, saat itu Rasul sudah menunjuk ke sebuah tempat, sini tempat untuk kita singgah, karena tentu ketika pasukan itu mereka sebelum berperang itu mereka perlu base camp. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Khubbab ibnul Mundir. Beliau punya ide yang lain. Ya Rasulullah, kalau tempat ini saya tidak sepakat. Kenapa? Tempat ini tempat yang kurang sumber airnya. Kalau menurut saya tunjukkan ke sana. Belum menunjukkan sebuah tempat di lembah Badar itu. Ini tempat yang airnya banyak. Kalau kita di sini kita bisa dapat air banyak, dan mereka orang-orang Mekah, orang-orang kafir, mereka kekurangan air. Maka kemudian ini salah satu di antara rahasia kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, selain memang karena pertolongan Allah, adalah mereka menguasai logistik, baik logistik secara makanan, menguasai logistik secara sumber airnya, mereka kuasai. Dan air itu sangat penting sekali ya, penting sekali. Nah, lanjut selanjutnya tentang kaidah umum dalam syariat fikih, apa yang Islam atur mengenai hal ini. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai aturan Islam dalam fikih, yang pertama adalah an-nahyu 'anil bahsi fi ma lam yaqa' minal hawadis hatta yaqa'. Larangan untuk menanyakan perkara yang belum terjadi sampai itu terjadi. Nah, artinya apa? Artinya ketika sesuatu belum terjadi jangan ditanyakan. Kalau ditanyakan takutnya malah nanti menyusahkan. Memang ini berbeda ya, kalau dalam konteks perkembangan zaman memang ulama-ulama setelah itu kan pikiran mereka maju ya, dan mereka sudah mulai maju
mereka kemudian banyak memperdebatkan fikih-fikih kejadian yang belum terjadi. Contohnya, ada mereka berdebat bagaimana kalau seandainya seorang itu melahirkan atau mereka bukan melalui hubungan suami istri, tetapi melalui proses semacam kayak tidak sah langsung. Itu sudah diperdebatkan para ulama saat itu. Maka muncullah di zaman era kemudian ada namanya bayi tabung. Dulu ulama mereka berdebat bagaimana hukumnya kalau seorang sholatnya itu di awang-awang, di atas. Pada saat itu belum ada pesawat. Ternyata di era kemudian muncullah pesawat terbang yang kemudian ini menjadi cikal bakal melanjutkan perdebatan yang ada itu. Banyak masalah yang dulu para ulama mereka berdebat. Ada lagi kemudian mereka berdebat bagaimana hukumnya seorang manusia itu menikah dengan seorang dari golongan jin. Ini kira-kira ada nggak? Kalau seandainya manusia menikah dengan golongan jin, kira-kira yang ngasih wala-wala siapa nih? Yang jadi penghulunya siapa? Ya ini ya. Tapi ulama itu berdebat, mereka berdebat bagaimana hukumnya. Itu dipermasalahkan. Dan pada era-era kemudian muncullah, kalau kita membaca sejarahnya Mataram ya, di mereka itu ada sebuah mitos, mereka meyakini siapapun raja-raja Mataram itu mereka selalu menjadi pasangan dari apa? Ya, dan mereka meyakini itu. Ada ratu yang mereka anggap istimewa ya, yang dia tinggal di pantai selatan. Kalau di pantai utara tidak ada ratu ya. Saya belum pernah mendengar ada ratu pantai utara. Adanya dangdut pantai utara ini. Saya jarang mendengar dangdut pantai selatan ya. Dangdut pantura ini. Tapi kalau selatan ada ratu ini. Yang kedua, tajannubu kasrati soal wa adil masail, menghindari banyak bertanya dan mempersulit permasalahan. Jadi gini, kadang yang terjadi di masyarakat itu ada hal-hal yang terjadi itu mereka mempersulit itu. Maka di sini diingatkan bahwa Rasul beliau bersabda, inna wa kariyalahum qila wa qala, Allah membenci kalian ada 3 hal. Pertama, qila wa qala, banyak berkata. Ini banyak berkata nih apa? Kalau orang Indonesia itu berbeda ya. Jadi kalau manusia itu ada 4 ya. Jadi ada yang banyak berkata, sedikit bicara, banyak berkata, sedikit bekerja. Ada yang sedikit banyak bekerja, sedikit bicara, sedikit bekerja ya. Ada yang banyak berkata, banyak bekerja. Ada yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Kalau orang Indonesia itu yang kelima, bukan dari 4 itu. Yang diucapkan sering berbeda dengan yang dikerjakan. Yang kelima itu. Yang kelima. Ya, di sini Rasul mengatakan Allah membenci kalian qila wa qala, banyak perdebatan ya. Yang kedua, wa kasratas soal, banyak bertanya. Kalau bertanya dalam artian untuk bertanya dalam konteks mencari tahu tentang sebuah ilmu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah bertanya tetapi niatnya itu untuk membangkang, kayak Bani Israel dulu. Disuruh nyembelih sapi, tanya sapi yang bagaimana, warnanya apa, sapi yang dikandangkan atau yang diliarkan. Artinya banyak bertanya. Hampir saja mereka tidak menemukan sapinya karena terlalu banyak bertanya. Sama seperti orang mau menikah ya, dia mau mencari seorang akhwat, dia ngasih kriteria, ada 17 kriteria. Saya punya santri, dia ke rumah saya nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, saya kasih kertas pulpen, tulis apa kriterianya, ditulis 17 kriteria. Akhirnya menikahnya 5 tahun, nunggu lama sekali karena terlalu banyak kriterianya. Kalau kriterianya hanya 1, wanita salehah, selesai. Tapi karena banyak kriterianya, dia harus seorang aktivis mahasiswa, masih muda, mau tinggal di rumah, hafal Al-Quran, cantik dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Akhirnya semakin menyusahkan diri. Jadi kalau terlalu banyak aturan-aturan itu kadang bisa jadi masalah. Yang ketiga, wa idha'atul mal, dan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Artinya apa? 3 hal yang perlu dihindari adalah banyak berdebat, banyak bertanya, dan kemudian banyak menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, al-bu'du 'an ihtilaf wa tafarruq fid din, menjauhi perpecahan dan perselisihan dalam urusan agama.
kalau perdebatan dalam artian perselisihan dalam konteks perbedaan madhab itu hal yang wajar. Yang jadi masalah adalah kemudian perpecahan itu membawa kepada ukhuwah yang retak. Artinya gini, perbedaan masalah fikih oke. Tetapi kalau perbedaan fikih kemudian sampai menjauhkan hubungan hablum minan nas, sampai saling menyalahkan, seperti ada sekat dan seterusnya, ini yang jadi masalah. Maka fikih itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bagaimana kaum muslimin itu mereka tidak kaku, mereka ada banyak pilihan dalam beragama, bukan untuk saling berpecah belah dan saling bermusuhan gara-gara beda kunut masalah, gara-gara beda adzan masalah, gara-gara beda puasa masalah. Jangan seperti itu. Tapi semua perbedaan yang terjadi disikapi dengan dewasa dan tidak perlu ada yang namanya saling bermusuhan bahkan sampai kemudian berjatuhan korban.